Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tashruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya hayy ya qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilaha wahidan la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarhamana bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antardu anna bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antaghfir lana bila ilaha illa anta. Allahumma akhlis qulubana binuri rububiyyatika wa uluhiyyatika bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Ila Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa siddiqin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal rasyidin wal mufassirin wal muallimin wal muallifin wal mujtahidin was sufiin wal musannifin wa sun ila malaikati Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Izra'il alaihi wassalatu wassalam. Wasun ila Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wasun ila Sayyidina Balyan ibni Malkan Nabiullah Hidir alaihi salam. Wasun ila Sultanul Awliya Syekh Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu wa jami' awliya'illahi masyarikal ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha awalan wa akhiran zahiran wa batinan radhiyallahu ta'ala anhum. Usun ila masyayikhina min ba'di salafiyah syafi'iyah Sukarija Situbondo Ki Haji Raden Syamsul Arifin wa Ki Haji Raden As'ad Syamsul Arifin wa Ki Haji Raden Ahmad Fawid As'ad wa Ki Haji Raden Muhammad Khalil As'ad wa Ki Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahim wa ila jami'i ahlil baiti wa ahlil khidmah rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihim wa bi anwarihim wa bi asrarihim wa bi barakatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Tsumma sun ila muallifi hadzal kitab Hujjatul Islam Syekhul Imam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa Syekhul Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihima wa anwarihima wa asrarihima wa bi barakatihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjutan dari yang kemarin ya. Fa iyyaka ya miskin antul ina litazwirihi wa tatadalla bihabli wururihi fawailul lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan wa wailul lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Fa iyyaka, maka waspadalah atau berhati-hatilah engkau ya miskin, wahai orang miskin. Yang dimaksud di sini sebutan miskin ini adalah kita ini miskin ya. Artinya miskin terhadap ilmu, miskin terhadap hidayah, miskin terhadap taufik ya. Makanya di sini ini bahasa simbolis ya, bahasa metafor. Bukan miskin secara finansial, bukan. Tapi kita ini dianggap orang-orang yang miskin akan hidayah, miskin akan taufik. Makanya di sini beliau menggunakan redaksi ya, fa iyyaka ya miskin. Maka awas atau waspadalah engkau ya miskin, wahai orang yang miskin. Antul ina litazwirihi, agar, maksudnya jangan sampai tertunduk siapa engkau. Antul ina, jangan sampai tunduk siapa engkau litazwirihi, terhadap manipulasi syaitan atau terhadap pemalsuan yang dilakukan oleh syaitan itu. Sesuatu yang secara hakiki itu tidak baik kemudian dimanipulasi oleh setan sehingga tampak seolah-olah sesuatu itu baik. Itu namanya tazwir ya. Sesuatu yang indallah tidak bernilai kemudian dikemas oleh setan melalui amal-amal baik, itu namanya tazwir, pemalsuan atau manipulasi. Jadi waspadalah engkau, jangan sampai tunduk terhadap manipulasi atau pemalsuan yang dilakukan oleh setan itu, sebagaimana keterangan sebelum-sebelumnya itu ya. Wa tatadalla bihabli wururihi, dan jangan sampai engkau terjerat bihabli wururihi, oleh tali tipuan setan ya. Oleh tali tipuan setan, artinya jangan sampai kita terkecoh terhadap tali tipuan yang dipasang oleh setan. Yakni dengan cara apa? Dengan cara membuat kita lalai di dalam menata niat itu. Ini masih masalah niat ya. Jadi masalah niat saja ini sudah sangat panjang beliau membahas ya, sangat panjang lebar. Ini menunjukkan bahwa urusan niat itu hal yang sepele, akan tetapi dampaknya sangat besar bagi amal seseorang, bagi amalia seseorang. Makanya Rasulullah sejak awal sudah memperingatkan innamal a'malu binniyat. Jadi itu menunjukkan betapa niat itu sangat fundamental di dalam amalia seorang muslim ya. Fawailun, maka celaka, lil jahili, bagi orang yang bodoh, artinya orang yang tidak berilmu. Haitsu lam yata'allam, sekiranya lam yata'allam, tidak belajar siapa jahil, marratan wahidatan, artinya celakanya hanya sekali dia, ketika dia tidak mau belajar. Itu kecelakaan bagi orang yang jahil, bagi orang yang tidak berilmu. Maka ketika dia enggan untuk belajar, enggan untuk mengaji, maka itu merupakan satu kekecewaan. Wawailun, dan celaka. Wawailun, dan celaka, maaf bukan kecewaan, kecelakaan ya. Wawailun, dan celaka, lil alimi, bagi orang yang alim, haitsu lam ya'mal bima alima, sekiranya tidak mengamalkan siapa alim, bima, terhadap sesuatu, alima, yang mengetahui siapa alim. Celakanya itu alfa marrotin, 1000 kali, artinya 1000 kali lipat. Jadi kecelakaan yang dialami oleh orang alim itu jauh lebih besar
daripada kecelakaan yang dialami oleh orang yang jahil. Kalau orang jahil itu celakanya ketika dia tidak mau belajar, itu hanya celaka satu kali. Tapi kalau orang alim itu celakanya ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, dan celakanya itu 1000 kali lipat dari celakanya orang yang jahil. Nah, ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya itu ya. Artinya Rasulullah itu sangat khawatir ya. Sangat khawatir ketika umatnya itu pada satu saat akan justru dijerumuskan oleh orang-orang yang alim secara zahir, tapi kemudian melalaikan secara batinnya. Makanya saya teringat apa yang pernah didauhkan oleh Sayyidina Umar. Beliau pernah dawuh, inna akhwafa ma akhafu alaikum kullu munafikin alimil lisan. Jadi sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian, kata Sayyidina Umar ketika beliau masih menjabat sebagai khalifah. Inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian yaitu kullu munafikin, yaitu orang-orang munafik, alimil lisan, yang dia pandai secara lisan, pandai mengolah kata-kata, secara keilmuan dia pandai, secara retorika dia sangat pintar, tapi jahilil qalbi, dia bodoh hatinya. Artinya orang ini cenderung tidak seirama apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Ini yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar, yaitu kullu munafikin alimil lisan wa jahilil qalbi. Jadi orang yang pintar dia berretorika, kalau kata teman-teman di pondok dulu kan, pintar apa capa dia. Dalil hafal semua, jangan ditanyakan dalil. Masalah fikih usul fikih sudah oke, sudah mantap dia. Tapi jahilil qalbi, ini berbahaya, ini yang sulit ya. Tapi secara batin, secara kolbunya dia dianggap tidak bernilai. Nah, ini berbahaya. Ini yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar. Kenapa demikian? Karena justru orang alim yang seperti ini yang paling mudah untuk mengecoh umat manusia. Umat itu banyak terpukau, banyak tertipu oleh kemampuannya di dalam menyampaikan ilmu secara verbal, secara retoris, secara retorika. Akan tetapi dia itu dinilai berkhianat dengan hatinya, berkhianat dengan hatinya. Jadi apa yang dia ucapkan tidak pernah selaras dengan apa yang ada di dalam hatinya, sehingga itu melahirkan ketidakseimbangan di dalam beramal. Misalnya ketika mengucapkan A tapi perbuatannya dia B. Nah, ini yang justru lebih berbahaya, justru lebih berbahaya. Jadi ini PR besar buat kita semua para santri, terutama para alumni. Lebih-lebih untuk saya pribadi, ini sangat PR besar sekali. Nah, jadi kecelakaan yang dialami oleh orang alim itu ketika dia enggan untuk mengamalkan ilmunya itu 1000 kali lipat dari kecelakaan yang dialami oleh orang yang jahil yang tidak mau belajar. Ini kalau sudah seperti ini kayaknya kok lebih enak jadi orang bodoh kayaknya. Lebih aman kayaknya menjadi orang bodoh ini. Lebih aman kalau mau mencari jalan aman. Cari jalan aman, iya. Kita lanjutkan. Wa'lam, dan ketahuilah, annan nasa, sesungguhnya manusia, fi thalabil ilmi, di dalam mencari ilmu, ala thalathati ahwalin, ialah terbagi atas 3 kelompok, 3 situasi, 3 keadaan. Jadi di dalam konteks mencari ilmu, para pencari ilmu ini oleh Imam Al-Ghazali dibagi menjadi 3 kelompok, diklasifikasi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, rajulun talabal ilmah liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad walam yaqsid bihi illa wajhallah wad darul akhirata. Yang pertama, rajulun, sekelompok orang, talaba yang mencari, siapa rajul, al ilma, kepada ilmu, liyattakhidha, untuk menjadikan siapa rajul hu, kepada ilmu, zadahu, sebagai bekalnya,
ilal ma'adi, di akhirat kelak. Jadi kelompok pertama itu ada orang yang mencari ilmu yang tujuannya sebagai bekal bagi dirinya untuk menempuh kehidupan nanti di akhirat. Walam yaksid, dan tidak bermaksud siapa rajul bihi dengan ilmu illa wajhallahi, kecuali ridha Allah, waddarul akhiratah, dan tempat yang layak atau tempat yang indah di akhirat kelak. Jadi dia tidak punya niatan apapun dari aktivitas mencari ilmu itu selain mengharap ridha Allah dan mendapatkan kelayakan tempat terindah kelak di akhirat. Ini kelompok pertama. Fahadha, maka adapun rajul, artinya kelompok ini, minal faizina, ialah termasuk orang-orang yang beruntung. Kembali ke pertemuan pertama ya. Jadi setiap tindakan selalu diawali ma'aksidu bihi illa wajhaka. Jadi ini kelompok pertama di dalam mencari ilmu. Dia cenderung bertujuan ilmu yang dia tuntut, yang dia cari itu agar bisa dijadikan bekal kelak menempuh di kehidupan akhirat. Dan juga tujuannya semata-mata untuk memperoleh ridha Allah, ridha Allah, ridha Allah. Nah, ini kata beliau golongan orang-orang yang pertama, yakni orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, warajulun, dan sekelompok orang, talabahu, yang menuntut, yang mencari siapa rajulhu kepada ilmu, liyasta'ina, untuk menjadikan sarana siapa rajul bihi dengan ilmu, ala hayatihi, atas pemenuhan kehidupannya, al-ajilati, di dunia. Nah, jadi kelompok yang kedua ini orang yang mencari ilmu di mana tujuannya agar ilmu itu bisa dijadikan sarana di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Wa yanala, dan agar memperoleh siapa rajul bihi dengan ilmu, al-izza, kepada kemuliaan, wal jaha, dan kedudukan, wal mala, dan harta. Ini masuk semua sudah. Wahwa, dan adapun rajul, adapun kelompok orang ini, alimun, ialah mengetahui, sadar, bidzalika, dengan hal tersebut, mustasyirun, lagi menyembunyikan, fi qalbihi, di dalam hatinya, sadar dan menyembunyikan apa, rika kata halihi, kepada lemahnya keadaannya, wa hissata maqsidihi, dan rendahnya tujuannya. Nah, kelompok yang kedua ini orang yang mencari ilmu yang kemudian tujuan utamanya adalah menjadikan ilmu itu sebagai sarana di dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya di dunia, untuk dapat ijazah misalnya, biar dapat mudah mencari pekerjaan, untuk jadi pejabat misalnya, untuk jadi PNS, untuk caleg misalnya. Ini masuk kelompok yang kedua, ini masuk kelompok yang kedua. Jadi sulit mengelak dari kelompok yang kedua ini ya. Untuk sertifikasi misalnya masuk juga ini, masuk semua ini, masuk semua. Untuk calon kades, pilkada, masuk semua ini. Nah, yang seperti itu bagaimana nanti nasibnya ya? Fahadha minal khotirin, katanya. Fahadha, maka adapun kelompok yang kedua ini, minal mukhotirin, termasuk golongan orang-orang yang mukhotir itu masih abu-abu ya, masih bimbang dia, masih termasuk boleh dikatakan mukhotirin orang yang masih bertaruh dia, orang yang masih berada dalam pertaruhan, perjudian ya. Artinya bertaruh tentang nasibnya di sisi Allah, apakah nanti dia husnul khotimah atau sul khotimah, itu namanya mukhotirin. Nah, kelompok yang kedua ini masih belum ada jaminan dia akan selamat, masih belum ada jaminan, makanya masih di tengah-tengah, masih mukhotir, masih bertaruh. Fa in ajalahu, jika segera datang kepada rajul, ajaluhu, apa ajalnya, artinya kematiannya, qablat taubati, sebelum taubat, khifa alaihi min su'il khotimah, ini maka dikhawatirkan alaihi, atas rajul, min su'il khotimah, apa kematian yang su'ul khotimah,
Kalau dia misalnya mati sebelum bertaubat atas kesalahan niatnya itu di dalam mencari ilmu, maka dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wa baqiya, dan tetap amruhu, apa kondisi atau urusannya rajul fi khadaril masyiati, di dalam pertaruhan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama enggak tahu bagaimana nasibnya dia. Makanya disebut kelompok atau golongan mukhatirin ini. Masih abu-abu dia. Apakah Allah berkenan untuk mengampuni? Maka kalau diampuni oleh Allah dia masih bisa selamat, ada harapan untuk selamat. Tapi kalau Allah tidak berkenan untuk mengampuni, maka naudzubillah. Wa in ufiqo, dan jika mendapat taufik. Ini taufik kemarin sudah dibahas ya. Apabila orang itu mendapatkan energi, kekuatan atau kemampuan dari Allah, litaubati, untuk bertaubat, qabla hululil ajali, sebelum datangnya ajal. Artinya bertaubat dari salahnya niat itu ya. Bertaubat dari salahnya niat itu. Qabla hululil ajali, sebelum datangnya ajal. Wa adhafa, dan menambahkan siapa rajul ilal ilmi, kepada ilmu yang dia miliki itu, al amala, kepada mengamalkan. yakni dia sebelum ajal tiba dia bertobat kepada Allah, kemudian dia belajar secara setahap demi setahap mengamalkan ilmunya. Wa tadaraka, dan mengejar siapa rajul ma, kepada sesuatu atau kepada waktu gitu. Farroto, yang lalai atau lengah siapa rajul fihi, di dalam ma, minal kholali, dari atau berupa kesalahan-kesalahan. Jadi apa-apa kesalahan-kesalahan di masa lampau yang sudah dia lakukan, kekurangan-kekurangan yang sudah terjadi dalam hidupnya, misalnya keteledoran, kemudian dia ganti, dia tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Iltahaqo, maka bergabung siapa rajul bil faizina, dengan orang-orang yang beruntung itu tadi. Artinya masuk, bergabung pada kelompok yang pertama. Kalau dia sempat atau diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat ya, sebelum ajalnya tiba. Nah minimal kita berharap yang ini ya. Minimal ya. Artinya kita masih berharap kepada Allah agar diberi taufik untuk bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita di masa lampau. Pola barangkali kita bisa masuk ke dalam kelompok yang pertama itu, yang al-faizin itu. Lebih-lebih kalau kita punya orang dalam. Nah orang dalamnya itu mungkin bisa dari para masyaikh kita kan, dan seterusnya. Makanya jangan dihentikan hadatnya itu, agar orang dalamnya bisa diaktifkan nanti kalau dibutuhkan. Ya. Iya. Nah ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dari kesalahan-kesalahan itu, maka kita masih bisa, artinya masih ada ruang untuk masuk ke kelompok yang pertama, yaitu al-faizin itu. Kenapa bisa demikian? Fa innat taiba minadz-dzambi kaman la dzamba lahu gitu. Karena sesungguhnya orang yang bertaubat dari satu dosa, kaman la dzamba lahu, yaitu seperti orang yang tidak punya dosa, asalkan dia benar-benar bertaubat ya. Makanya misalnya kalau ada orang bertaubat kemudian saat itu dia meninggal setelah bertaubat, maka dia bisa dijamin masuk surga. Karena dia mati dalam keadaan bersih. Nah, ini kaidahnya di sini ini, fa innat taiba minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, seperti orang yang sudah tidak banyak dosa. Nah, jadi di sini beliau sebenarnya ingin apa? Ingin memberikan satu jalan atau solusi yang mudah sebenarnya ya. Jadi di bagian pertama tadi musonif ini memberikan satu kelompok yang sifatnya ideal, kelompok yang paling di nomor satukan misalnya. Nah kemudian di kelompok yang kedua ini beliau memberikan gambaran yang barangkali agak sedikit, bukan sedikit tapi banyak ya, agak banyak menohok kepada manusia-manusia modern zaman sekarang ya. Karena kan tuntutan zaman itu gak mungkin orang itu kalau sekolah misalnya, yang jelas gak bisa menghindar dari tujuan untuk mencari ijazah, tujuan untuk mencari kemudahan di dalam lapangan pekerjaan misalnya, atau tujuan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Nah untuk zaman sekarang itu saya kira sulit untuk dihindari.
Nah makanya kemudian beliau masih memberikan pelipur lara kepada kita berupa harapan untuk bertaubat itu, harapan untuk bertaubat. Nah di satu sisi ada ungkapan yang saya kira bisa dijadikan prinsip bagi kita. Ada salah satu ulama salaf itu pernah mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki urusan antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusan dirinya dengan manusia. Ini langkah pertama untuk menuju gerbang menuju perbaikan diri. Jadi pertama-tama apa yang harus kita lakukan untuk merubah kondisi yang sudah terpuruk misalnya? Maka yang pertama kata beliau, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Jadi ketika seseorang dengan penuh kesadaran, dengan penuh kerendahan hati berusaha sedang berproses untuk memperbaiki dirinya dengan cara memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka otomatis janji Allah itu Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Itu pertama. Yang kedua, waman aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang berproses berusaha memperbaiki isi hatinya, artinya apa yang berlaku di dalam hati dan pikirannya, aslahallahu alaniyatahu, maka Allah akan memperbaiki juga kehidupan zahirnya, akan diperbaiki oleh Allah, baik dari segi hubungan keluarganya, hubungan dengan teman-temannya, dengan tetangganya misalnya. Allah juga akan memperbaiki situasi yang lain, situasi ekonominya misalnya, situasi yang lainnya, hutang yang sulit terbayar bisa terbayar dan seterusnya. Itu termasuk alaniyah ya. Jadi situasi zahir itu akan menjadi baik ketika kita mengawali dengan memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita ya. Itu maksud dari man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Yang terakhir yang ketiga, man aslaha amra akhiratihi aslahallahu amra dunyahu. Barang siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, maka Allah juga otomatis akan memperbaiki urusan dunianya. Jadi itu tiga kunci saya kira ya, yang bisa kita tempuh sebagai kelompok golongan yang kedua ini. Kemungkinan besar golongan kedua lah minimal. Jangan sampai golongan yang ketiga, nanti itu lebih parah. Minimal kita masuk golongan yang kedua yang husnul khotimah. Saya kira sudah 25 menit ya. 25 menit. Jadi semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.